Oke, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Bersama saya Muhammad Hussein dan Adim Dalu. Orang hebat harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Mas Adim. Mas Adim sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang rumah baca yang didirikan oleh Mas Adim. Saya pengen tahu bagaimana sih berdirinya Pustaka Dalung ini sampai hari ini sudah rame, banyak anak-anak, bahkan banyak pemuda-pemuda sudah datang ke sini. Prosesnya bagaimana sih dari Kak Adim membangun dari awal gini sampai hari ini? Gubuk Pustaka Dalung itu didirikan pada tanggal 1 Mei 2018. Jadi sekarang sudah 2 tahun lebih, Mas. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Nah, Gubuk Pustaka Dalung itu di Dusun Limbung Sari ini, Mas, khususnya. Awalnya anak-anak kecilnya itu tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah. Gara-gara setelah pulang sekolah, kegiatan mereka itu tidak main dengan sebaya mereka, tapi bermain di dalam rumahnya sendiri, nonton TV, game dan semacamnya. Game, ya betul. Jadi komunikasi antara anak sebayanya mereka itu terputus. Terus yang kedua itu di sini juga banyak marak narkoba. Anak-anak itu sudah di sini kawasan itu. Anak-anak banyak yang kenal terhadap barang-barang narkoba, baik itu dari miras dan semacamnya. Terus yang ketiga, banyak anak yang putus sekolah, putus pendidikan. Ada yang SD, SMP itu sudah putus kerja. Pada tahun 2018, 1 Mei itu saya mencoba untuk memperkenalkan sebuah permainan tradisional kepada anak-anak kampung. Saya buat egrang satu, saya ajari mereka sampai baru buat satu ya. Ternyata mereka tertarik. Loh, Kak, ini permainan apa? Ini permainan egrang. Gimana cara mainnya? Ayo tak ajari, Mas. Semakin lama, semakin hari, semakin banyak anak-anak yang minta diajar egrang. Tak buatin lagi egrang. Banyak egrang sudah banyak yang main. Tak kenalkan dengan permainan yang lain seperti gong gunung, bakiak regu, lompat bambu dan sebagainya. Dan sampai beberapa tahun tuh semakin banyak anak-anak kesini tuh bermain, semakin banyak. Anak-anak kecil itu ya. Kecilnya. Terus yang remaja-remaja tak coba kenalkan dengan yang namanya musik tradisional, patrol. Itu selama 1 tahun itu sudah mulai berkembang dan semakin banyak anak-anak yang bermain. Itu semua masih sekolah. Masih sekolah. Di awal 2018 itu masih menginjak 1 tahun itu tantangannya lumayan besar. Jadi saya itu tidak mendapat kepercayaan dari orang tuanya anak-anak awalnya. Anak-anaknya main ke sini, dipanggil sama orang tuanya, ayo mulai. Suruh pulang gitu. Ayo pulang. Ngapain main di situ? Ayo pulang ke rumah. Main di rumah, nonton TV, dan semacam. Akhirnya wis tidak apa-apa. Terus begitu sampai suatu ketika anak-anak itu bisa egrang dan bisa menari dengan egrang. Bisa lompat-lompat di egrang. Bisa gitu lompat-lompat egrang. Bisa menari dengan alunan musik yang sudah di-setel dengan teman-temannya remaja. Perform ke daerah IAIN pertama kali itu tahun 2018. Ternyata orang tuanya bangga. Loh, ternyata anak saya tidak cuma bermain, tapi juga bisa perform. Betul. Terus selama 1 tahun itu kita juga ada proses belajar kan, Mas, bersama relawan dari IAIN, dari Tadris Matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab dan semacamnya. Hanya dikontrol sama orang tuanya. Oh, ternyata anak saya di Gubuk Pustaka Dalung itu tidak hanya bermain, belajar juga tapi gitu juga ya. belajar. Nah, disitulah perlahan-lahan muncul kepercayaan dari orang tua.
sebenarnya yang ada di Pustaka Dalung ini gimana sih gitu? Apa saja sih kegiatan yang ada di Pustaka Dalung gitu? Kegiatan di Gubuk Pustaka Dalung itu banyak, Mas Hussein, ya, juga pemirsa teman-teman di luar yang ada di channel YouTube Aktivis Muda. Iya bener ya, Aktivis Muda ya, Mas ya. Betul. Kita harus tahu di Gubuk Pustaka Dalung itu kegiatannya ada 3, Mas. Ada tiga. Ada 3. Yang pertama bermain, yang kedua belajar, yang ketiga itu berkarya. Berkarya. Nah, bermain di sini itu kita fokus terhadap permainan-permainan tradisional seperti egrang, bakia, engklek, gong gunung dan semacamnya. Jadi di sini saya tulis kami punya egrang, lompat tali, bakia dan semacamnya. Itu salah satu bentuk kebanggaan anak-anak sini gitu. Banyak variannya ya. Banyak variannya. Itu tentang permainan tradisional maksudnya. Untuk yang selanjutnya itu bermain belajar. Nah, belajar itu biasanya kita seperti Les apa ini? les mata pelajaran sekolah kayak bahasa Inggris, matematika, itu kita belajar kelompok, belajar bersama. Belajar kelompok di sini bersama-sama gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Nah, terus yang terakhir itu, maksud saya yang terakhir itu adalah berkarya. Nah, berkarya ini kita pecah menjadi beberapa bagian, Mas. Yang pertama itu ada musik, yaitu musik tradisional, patrol. Yang kedua tari tradisional. Tari apa biasanya? Tari egrang, terus tari gandrung, tari lahbaku, gitu. Pokok tari tradisional. Terus yang keempat itu vokal. Anak-anak belajar tentang vokal. Nyanyi. Iya, yang ketiga belajar tentang bernyanyi. Oh, berarti ada belajar nyanyinya juga di sini? Ada dong. Tapi yang dipelajari adalah lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Gundul-gundul pacul, cuplak-cuplak suang, dan lagu-lagu daerah yang lain. Terus yang keempat itu di bagian rupa. Rupa itu seperti membuat topeng dari kertas, Mas. Membuat topeng dari kertas. Kayak apa itu? Nah, di Jember khususnya ya, itu kan banyak sampah-sampah yang terbuat dari kertas. Betul. Baik itu HVS, buffalo, koran dan semacamnya. Itu kan dibuang ya, Iya, dibuang. Nah, oleh kita itu dikumpulkan, terus dileburin pakai air, dikasih lem, dan kita racik menjadi sebuah topeng. Dan itu bisa menjadi ajang pertunjukan. Jadi dari didaur ulang dari sampah, ulang. kemudian dibuat topeng ataupun semacamnya lah ya. Ada nggak contohnya hasil karya teman-teman yang sudah dibuat? Hasil karyanya? Iya. Oh, ada. Kebetulan saya tahu. Nah, oke. Ini topeng yang terbuat dari kertas koran bekas. Tapi kok keras ya? Boleh pegang? Keras, boleh. Oh, ini topeng dari kertas koran bekas. Keren Itu juga ya? tinggal ada kaitan, langsung bisa dipakai buat ajang pertunjukan. Kelihatan juga. Lucu juga ya. Nah, juga di sini anak-anak saya ajari membuat alat musik tradisional. Ini namanya seruling bambu. Boleh. Wow. Ini dari bambu. Seruling. Nah, ini kalau saya pakai lewat mana dia? Nanti saya belajar, Kak ya. Oke. Nah, ini juga Mas Hussein. Ini yang jarang kita temukan di kota-kota ataupun di kampung-kampung lain. Ini adalah buah Mojopahit. Buah Mojopahit. Kita produksi menjadi sebuah tas, kerajinan tas. Nah, Dijual ini, Kak? enggak. Sementara masih belum. Anak-anak masih belajar untuk membuat. Saya kira ini kelapa itu. Batok kelapa. Iya, batok Bukan. kelapa. Itu dari Mojopahit. Nama buahnya Keren ya. Mojo. Ini kalau dijual keren ini. Oke, itu beberapa karya dari teman-teman Pustaka Dalung. Ini pesan yang akan disampaikan oleh Kak Adim untuk pemuda-pemuda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, untuk terus semangat belajarnya, untuk terus yang di budaya silahkan fokus ke budaya dan yang lain-lainnya itu. Pesan saya untuk seluruh generasi pemuda di Indonesia, Jember pada khususnya,
Dan lebih khusus lagi Mas Husen, ya sudah membangun channel aktivis ini, aktivis muda. Betul. Tetap harus bersemangat. Apapun yang menjadi keinginannya harus dikejar. Apapun tantangannya harus dilawan. Sebelum itu tercapai, jangan mundur. Pantang mundur sebelum berperang. Pantang mundur sebelum berperang. Nah, Oke, itu pesan dari Kak Adim. Terima kasih Kak Adim sudah mau ditanya-tanya ini oleh saya. Saya cuma sebagai pemuda yang biasa ini juga termotivasi. betul. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Pemuda hebat harus berkarya.